Nama saya Delia Siregar dari Universitas Pancasila Fakultas Psikologi Angkatan 2022. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang psikologi bisnis. Latar belakang dari psikologi bisnis itu adalah di mana psikologi bisnis itu merupakan pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip psikologi ke dalam dunia bisnis untuk memahami dan memaksimalkan potensi manusia di tempat kerjanya. Konsep ini tuh bertujuan pada bagaimana faktor psikologis seperti motivasi, emosi, persepsi, dan perilaku individu berpengaruh pada kinerja organisasinya. Di mana psikologi bisnis ini merupakan suatu strategi manajemen modern yang memperlakukan manusia sebagai aset utama dalam organisasi, di mana keseimbangan antara tujuan dan bisnis itu untuk mensejahterakan karyawan menjadi kunci kesuksesan jangka panjangnya. Nah, di sini ada Michael Porter berpendapat bahwa kunci kekuatan ekonomi suatu negara itu terletak pada produktivitas sektor mikronya, seperti perusahaan dan pekerja. Psikologi ini berperan dalam mengelola perilaku, motivasi, dan emosi individu, baik secara pemberi kerja atau employer maupun sebagai karyawan atau employer. Melalui model arah strategi, model organisasi, dan moral manusia. Tapi meskipun demikian, bukan berarti sektor makroekonominya itu tidak penting, di mana makroekonomi itu merupakan data aggregate yang berasal dari data sektor mikro. Namun, indikator yang di sektor makro itu uh, lebih mudah dipengaruhi oleh uh, politik, ekonomi, dan psikologi pasar, bukan produktivitas kerja perusahaan dan tenaga kerja karyawannya. Kemudian ada peran psikologi bisnis. Apa sih perannya psikologi itu dalam bisnis gitu kan? Nah, dalam mikroekonomi itu seringkali kita mendengar bahwa sumber daya manusia itu merupakan aset paling penting bagi organisasi atau perusahaan. Tetapi bagaimana manajemen itu memperlakukan aset penting itu, si SDM tadi itu uh, tidak tidak sejalan dengan apa yang diucapkan. Nah, dalam hal ini, psikologi itu dibutuhkan dalam bisnis untuk mempelajari perilaku dari seorang pelaku dan pengelola bisnis yang sukses sebagai bagian pembekalan mentalnya. Pemikiran manajemen dan HRM difokuskan pada proses, kebijakan, struktur, dan model-model efisiensinya. Di mana hakikat bisnis itu adalah untuk mengelola manusia dengan segala kebutuhan dan keinginannya. Sedangkan hakikat manusia itu merupakan pribadi yang unik, bersifat atomik juga dan terisolasi dari lingkungan sosialnya. Tapi manusia itu juga memiliki multi peran, di mana manusia itu sebagai individu yang bebas. Maksudnya tuh sebagai individu juga bisa, bekerja bagian dari tim kerja juga bisa. Dalam kata lain tuh manusia dapat berperan sebagai makhluk pemberi kerja, kayak tadi tuh employer-nya, tapi manusia juga mampu sebagai pekerjanya atau karyawannya yang disebut dengan employer-nya. Nah, kemudian ada komponen-komponennya di mana modal arah strategi. Yang pertama tuh ada modal arah strategi. Ini tuh untuk mengarahkan suatu bisnisnya, manajemennya. Nah, ini tuh terdiri dari filosofi dan nilai-nilai. Ada visi dan misinya, bisnis objektif dan targetnya. Nah, yang kedua itu ada modal organisasionalnya. Ini terdiri dari leadership dan manajemen style-nya, organisasinya, serta knowledge-nya. Nah, data dan informational manajemennya, di mana tuh sebuah organisasi atau manajemen itu haruslah ada leadership-nya, harus juga ada manajemen style-nya, harus ada juga knowledge dan data informasinya. Yang ketiga tuh dan yang terakhir itu ada modal manusia. Nah, yang tadi SDM-nya, di mana manusia terdiri dari individual yang kompetens, harus kompetens, terus teamship-nya harus bisa bekerja dengan kelompok, teamship kompetens,
ada organizational competence-nya, ada social dan environmental consent komponen competence-nya gitu. Kemudian ada landasan teori dari psikologi bisnis ini. Yang pertama itu ada psikologi. Jadi psikologi itu secara umum mempelajari tingkah laku manusia atau mentalnya gitu. Nah, tapi psikologi ini tidak mempelajari ilmu itu secara langsung karena bersifat abstrak, tetapi memberikan batasan kepada manifestasi dan ekspresi dari jiwa atau mental tersebut, yaitu berupa tingkah laku dan proses kegiatannya. Maka psikologi itu mempelajari tentang tingkah laku atau behavior dan proses mental manusianya. Kemudian ada PIO atau psikologi industri dan organisasi. Ini tuh memfokuskan kajian pada pengembangan, evaluasi, dan prediksi kerja suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh individu atau pekerja dalam konteks organisasi, atau dengan kata lain juga bisa disebut kalau PIO ini mempelajari bagaimana individu atau karyawan dapat bekerja dengan termotivasi dan produktif di suatu organisasi, dan bagaimana dinamika interaksi antara individu yang bekerja di dalam organisasi atau suatu industri. Nah, yang ketiga itu ada manajemen bisnisnya, bagaimana bisnis itu dapat dikelola mulai dari perencanaan, pengorganisasian, dan fungsi-fungsi bisnisnya. Yang keempat itu ada ekonomi, di mana ekonomi itu tuh sebagai ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia dan yang berhubungan dengan produksi, industri, dan konsumsi terhadap bisa berupa jasa dan barang juga. Maka ekonomi tidak bisa dilepas atau tidak bisa terlepas dari hukum pemerintah dan penawaran serta titik keseimbangan harganya. Salah satu ilmu ekonomi yang berhubungan dengan psikologi itu ada ekonomi perilaku. Jadi, yang mana ada faktor psikologis dan pemikiran emosi, budaya, dan faktor sosial yang memutuskan bentuk ekonomi dari suatu individu dan suatu institusi itu, dan bagaimana juga keputusan yang berdasarkan variasi dari berbagai teori. Gitu. Nah, di dalam ekonomi ini juga ada 3 market decisional-nya. Yang pertama itu ada heuristik, ada framing, ada market influencers-nya. Dan yang terakhir itu ada manajemen sumber daya manusia yang strategis atau MSDM strategis. Nah, ini tuh proses menghubungkan fungsi-fungsi manajemen SDM dengan tujuan strategis organisasi atau perusahaan guna meningkatkan kinerja dan mencapai visi dan misi dari organisasi tersebut. Di mana ada 5 langkah manajemen strategi itu. Yang pertama, menetapkan visi dan misi tujuan organisasi. Jadi sebuah organisasi atau manajemen itu harus ada visi dan misinya agar terarah dan mencapai tujuannya. Dan yang kedua itu melakukan analisis lingkungan yang strategis. Nah, selain harus menunjukkan atau membentuk visi misinya, seseorang itu juga yang mau membangun organisasi itu juga harus mempertimbangkan lingkungan yang strategis untuk mengembangkan perusahaannya atau organisasinya. Yang ketiga itu ada formula strategis, yang keempat itu ada implementasi strateginya, dan yang terakhir itu ada evaluasi strateginya. Jadi setelah semuanya sudah dilakukan atau mungkin organisasinya sudah berjalan, perlu ada evaluasi untuk mempertimbangkan atau untuk mengevaluasi bagaimana suatu organisasi itu bisa berkembang lebih pesat lagi gitu. Kemudian ada psikologi bisnis framework atau bisnis psychology framework ini, di mana bisnis psychology framework ini merupakan sebuah kerangka kerja yang menggabungkan aspek psikologi dengan manajemen bisnisnya. Jadi ini dua ilmu yang berbeda, ada psikologi dan manajemen bisnisnya yang disatukan dengan framework ini. Nah, berdasarkan teori-teori yang telah digunakan, framework ini dibentuk sebagai kerangka kerja yang menggabungkan psikologi dan manajemennya
untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan psikologis karyawannya, yang pada akhirnya dapat menghasilkan keberlanjutan bisnis dan kebahagiaan organisasinya. Jadi itu tidak hanya mementingkan sebuah organisasinya, tapi juga bagaimana karyawannya sejahtera secara psikologisnya. Nah, kerangka ini tuh memperhatikan faktor internal, eksternal, serta mampu umpan balik untuk memastikan efektivitas strategi dan pencapaian visi organisasinya, gitu. Nah, ada kerangka kerja psikologisnya, psikologi bisnis itu yang ada di gambar boleh diperhatikan. Yang pertama itu ada strategi directional capital. Ini tuh menjelaskan bagaimana keberadaan filosofi organisasi dan nilai-nilai yang bersama atau nilai yang disepakati. Nah, yang kedua ada organisasi capital. Ini membahas mengenai pentingnya leadership dan manajemen style-nya, organization culture-nya, infrastruktur dan manajemen teknologinya, dan knowledge dan juga information manajemennya. Yang ketiga itu di bagian yang ketiga, gambar yang mungkin ini 1, 2, 3 itu yang ketiga, yang ini tuh namanya human capital yang menjelaskan beberapa level komponen SDM yang terdiri dari individual competence, teamship competence, organization competence, social and environment. Juga ada kompetens yang ini tuh perlu dimiliki oleh sebuah organisasi. Jadi, individu, teamship, organization, social, sama environment itu perlu dimiliki oleh suatu organisasi. Yang keempat itu yang ini ada Eee, output-nya di mana productivity dan psychology well-being-nya ini diperhatikan, dan yang kelima itu ada business result-nya. Di sini ada terbagi 2, ada sustainable business excellence dan sustainable happiness. Jadi, tidak hanya excellent-nya yang diperhatikan, tapi happiness-nya juga harus perlu diperhatikan. Dan yang keenam itu ada external pulse, dan yang dan yang terakhir itu adalah feedback-nya. Jadi, tidak hanya untuk melihat bagaimana, sebuah organisasi itu berjalan, tapi seseorang atau CEO-nya juga perlu melihat feedback dari perusahaan atau organisasi itu kepada karyawannya. Oke, sekian presentasi dari saya tentang psikologi bisnis ini. Semoga ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.